Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indiarta Bila Aziza dengan NIM 1322000082 dan rekan saya Putri Amalia dengan NIM 131220000129. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PPT yang kami paparkan. Menyelamatkan hak anak dan keluarga melalui isbat nikah. Latar belakang, perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting baik secara agama maupun hukum di Indonesia. Selain sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil. Namun dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait pelindungan hak anak dan keluarga. Oleh karena itu, isbat nikah hadir sebagai mekanisme hukum untuk menjembatani kesenjangan antara norma agama dan hukum negara. Fenomena nikah siri. Nikah siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara administratif di kantor urusan agama. Fenomena ini masih banyak terjadi, terutama di daerah terpencil, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, atau karena kurangnya pemahaman hukum. Meskipun dianggap cukup secara agama, nikah siri menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum positif karena negara tidak dapat memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut. Dampak hukum nikah tidak tercatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan hubungan suami istri tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, hak dan kewajiban hukum yang seharusnya timbul dari suatu perkawinan menjadi sulit ditegakkan. Dampak paling nyata dirasakan oleh perempuan dan anak, terutama ketika terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau sengketa harta bersama, karena tidak adanya bukti legal berupa buku nikah. Dampak terhadap hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi kehilangan kepastian status hukum. Dalam praktik administrasi, anak seringkali hanya dicantumkan nama ibunya dalam akta kelahiran. Hal ini berdampak pada hubungan perdata dengan ayah, termasuk hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Pengertian isbat nikah. Isbat nikah adalah permohonan penetapan sahnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama, tetapi belum dicatatkan secara resmi. Permohonan ini diajukan ke pengadilan agama dan bersifat volunteer, artinya tidak mengandung sengketa antara para pihak. Melalui isbat nikah, negara memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan sejak awal. Dasar hukum isbat nikah. Kewenangan pengadilan agama dalam menangani isbat nikah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara sadar menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan administrasi perkawinan. Isbat nikah bukanlah bentuk pembenaran nikah siri, melainkan solusi atas konsekuensi hukum yang telah timbul akibat tidak dicatatkan perkawinannya.
Adapun syarat pengajuan isbat nikah yang menjadi syarat umum meliputi 1. Adanya surat permohonan, yang kedua fotokopi KTP dan kartu keluarga, yang ketiga bukti telah menikah atau adanya saksi, yang keempat surat keterangan dari desa. Baik, slide selanjutnya ada alur proses isbat nikah. Apa aja sih alur proses isbat nikah? Yang pertama, mengajukan surat permohonan. Ini biasanya diajukan di pengadilan agama. Yang kedua, penetapan hari sidang. Ketiga, ada pemeriksaan bukti dan saksi. Pemeriksaan bukti dan saksi ini biasanya berisi tentang bukti telah melakukan nikah siri, dan yang keempat adanya putusan hakim, serta yang kelima pencatatan tertulis di KUA. Artinya nikah tersebut telah tercatat di KUA dan dianggap sudah resmi. Selanjutnya ada pembuktian. Di dalam pemeriksaan isbat nikah, hakim menilai apakah perkawinan yang dimohonkan tersebut sudah benar-benar sah menurut hukum Islam. Pembuktian itu biasanya meliputi adanya ijab kabul, wali nikah, saksi, serta tidak adanya halangan dalam perkawinan tersebut. Hakim hanya saja dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tidak dapat mendasarkan putusan pada pengetahuan pribadi di luar persidangan. Oleh karena itu, proses pembuktian ini menjadi aspek yang sangatlah penting. Selanjutnya, di sini ada pertimbangan hakim. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial. Banyak permohonan isbat nikah yang diajukan demi untuk kepentingan sang anak, seperti contohnya untuk memperoleh akta kelahiran atau kepastian hukum bagi status sang anak. Hakim menilai bahwa penolakan permohonan dapat memperpanjang kerentanan anak beserta istri. Namun demikian, pertimbangan kemaslahatan tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum yang telah berlaku. Selanjutnya ada peran isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Isbat nikah ini berperan penting dalam menyelamatkan hak anak serta keluarga. Dengan adanya penetapan di pengadilan, perkawinan tersebut memperoleh pengakuan status hukum dan sang anak mendapatkan kepastian hukumnya atau kepastian status, serta keluarga juga memiliki dasar yang legal untuk dapat mengurus dokumen kependudukan dan dapat untuk menuntut hak-haknya. Hal ini telah menunjukkan bahwa isbat nikah itu merupakan suatu instrumen perlindungan hukum bagi Isbat nikah atau pengesahan, proses hukum untuk mengesahkan pernikahan siri yang sudah terjadi. Putusan pengadilan memberikan efek atau retroaktif atau berlaku surut sejak tanggal akad siri asli. Keuntungan status anak sah sejak lahir dan hubungan hukum suami istri diakui dari masa lalu. Nikah ulang atau tajdidun nikah, melakukan akad nikah baru di depan KUA. Pernikahan dianggap baru dimulai sejak tanggal pencatatan KUA, bukan tanggal nikah siri. Kelemahan anak yang lahir sebelum nikah ulang tetap dianggap anak luar kawin secara administratif jika tidak dilakukan proses asal-usul anak. Dilema isbat nikah poligami.
Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah untuk poligami siri menghadapi kendala ketat. Larangan mutlak permohonan isbat nikah poligami siri biasanya dinyatakan tidak dapat diterima. Tujuan kebijakan menegakkan wibawa hukum dan mencegah penyeludupan hukum izin poligami. Nasib anak disarankan melalui jalur asal-usul anak agar hak anak tetap terlindungi tanpa mengesahkan poligami sirinya. Kemudian ada dampak sosioekonomi keluarga. Akses kesehatan atau BPJS, pendaftaran anggota keluarga dalam satu keluarga memerlukan akta nikah atau KK legal untuk subsidi kesehatan negara. Yang kedua ada ibadah haji dan umroh. Persyaratan dokumen perjalanan internasional atau paspor memerlukan bukti legalitas perkawinan yang sah secara negara. Yang ketiga ada bantuan sosial atau PKH, program keluarga harapan PKH masyarakat status hubungan keluarga yang tervalidasi oleh sistem Dukcapil. Yang keempat, dana pensiun, perlindungan bagi istri sebagai ahli waris sah untuk mencairkan dana pensiun atau taspen saat suami meninggal dunia.